Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masih masuk dalam bab apa kemarin judulnya? Ghulu terhadap orang saleh. Kita masuk ke dalam dalil keberapa? Kedua ya, Nabi Nuh. Oke. Kita akan bahas tentang masalah bagaimana kesyirikan terjadi dan bagaimana cara syaitan menjerumuskan sehingga akhirnya menjadi kesyirikan di atas muka bumi. Dan itu insya Allah disebutkan ya dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada namanya Ighatsatul Lahfan. Ibnu Qayyim mengupas di situ tentang permasalahan awal step-step syaitan untuk memasukkan manusia masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Lanjut baca. Ya. Dan mereka berkata, janganlah sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Suwa. Ya. Terus? Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahud, dan Nasr. Ya. Dalil kedua, ya, disebutkan dalam Al-Quran surat apa itu? Surat Nuh ayat 23. Jadi kisahnya ketika Nabi Nuh datang berdakwah kepada kaumnya supaya mereka meninggalkan sesembahan, maka para pembesar kaum tersebut memerintahkan supaya tidak meninggalkan sesembahan mereka. Ya, 5 orang saleh tadi. Ya, dan ini bentuk kesabaran kaum musyrikin. Bayangin nanti mereka melakukan kesyirikan dengan bersabar, padahal harusnya kesabaran itu di atas ketaatan. Tapi betapa banyak orang-orang yang maksiat, kemudian maksiatnya sambil sabar lagi. Ya, mereka saling memerintahkan untuk bersabar di atas kesesatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ini di dalam surat Sad ayat 6. Sudah, coba dibaca. Dan pergilah pemimpin mereka, saya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Ya, Allah mengatakan wan talaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Ya. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, ya, dengan mengatakan apa? Pergilah kamu dan tetaplah di sini maksudnya apa? Wasbiru, bersabarlah
ala alihatikum, ya, menyembah tuhan-tuhanmu. Inna hadza la syai'un yurad, dikatakan sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang yurad, dikehendaki, ya. Ini asal muasal terjadinya kesyirikan di atas muka bumi, ya, semenjak diturunkannya Nabi Adam, ya, kemudian sampai ke generasi itu berapa abad? 10 abad, 10 generasi, ya, asyarata qurun, ya, dalam kondisi mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah munculnya kesyirikan sehingga diutus rasul pertama, yaitu Nabi Nuh, ya. Syaitan pun sangat bersabar di awal generasinya. Dengan apa? Sekedar untuk memberikan saran, ngasih supaya mereka mengenang orang-orang tersebut, orang-orang saleh itu dengan membuat patung. Intinya di situ sebenarnya. Awalnya syaitan pun goda manusia pakai sabar. Jadi subhanallah ya ikhwah, kebatilan yang dipakai dengan kesabaran itu juga bisa menyesatkan, ya. Kemudian apa? Setelah itu menjadi penyemangat bagi mereka untuk beribadah. Kemudian syaitan, ya, tahu kalau langsung menyuruh menyembah orang soleh maka nggak mungkin berhasil. Kenapa? Karena ilmunya masih ada, mereka masih punya ilmu tauhid. Jadi nggak mungkin. Makanya kemudian disesatkan perlahan dengan mengenang pakai mau foto, mau patung, semuanya posisi medianya sama sebenarnya. Nah, rencana syaitannya adalah ke depannya. Ketika ilmunya hilang, generasinya ganti, maka syaitan menjerumuskan untuk menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Dan ini disebutkan di dalam beberapa riwayat. Di antaranya disebutkan di dalam tafsir Qurtubi yang disebutkan oleh Muhammad ibn Qais tentang kisahnya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq sama Nasr. Dikatakan kanu qauman salihin, ya, mim salihin min bani Adam, bahwa Yaghuth, Ya'uq, Nasr ini merupakan kaum yang saleh yang hidup di zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, ya. Kemudian wa kana lahum adba'un yaqtaduna bihim, mereka memiliki pengikut-pengikut yang mencontoh mereka, ya. Falamma matu qala ashabuhum alladzina kanu yaqtaduna bihim, setelah orang-orang saleh itu meninggal, maka pengikutnya tadi mengatakan, salah satu para pengikutnya mengatakan apa? Lau sawwarnahum kana aswaqalana ila ibadati idza dzakarnahum. Kalau seandainya kita gambar, istilahnya buat patung, ya, maka niscaya kita akan lebih bersemangat dalam beribadah. Kenapa? Karena kita mengingat mereka, mengingat bagaimana dulu. Makanya subhanallah ya ikhwah, betapa banyak orang-orang yang menceritakan kisahnya orang-orang saleh. Betul nggak? Kisah orang-orang saleh ini sebagai apa? Sebagai penyemangat. Tapi tentunya kita berbicara tanpa gambar mereka. Maka syaitan memasukkan tambahan dengan apa? Menggambar. Memang kita disuruh untuk mengenang orang-orang saleh supaya kita bisa meniru bagaimana mereka menghadapi kehidupannya dengan baik. Mereka menjadi contoh, ya. Karena dikatakan al-ulama warathatul anbiya, dan ini memang benar realita. Cuman syaitan memasukkan tambahan satu yang kemudian Rasulullah SAW ingkari itu, yaitu dengan gambar, ya, dengan apa? Patung. Setelah itu fasawwaruhum, maka mereka bentuk patungnya. Falamma matu, setelah generasi itu meninggal, jaa akharun dabba ilaihimul iblis. Setelah generasi itu meninggal, maka kemudian datang generasi yang berikutnya. Dabba ilaihimul iblis. Ngapain? Iblis membisikkan kepada mereka dengan mengatakan innama kanu
ya'budunahum, sesungguhnya dulu nenek moyangmu menyembah mereka, menyembah. Ya, wa bihim yusqaunal matar fa'abaduhum, maka karena menyembah mereka Allah turunkan hujan. Maka mulai muncul dari sini kisah apa yang disebut dengan apa? Khurafat. Tahu khurafat? Kisah-kisah yang kemudian muncul yang terkadang di luar nalar seseorang. Betul nggak ini? Pertanyaannya, apakah kemudian mereka nyembah gara-gara itu turun hujan? Berarti kisah tambahan bukan ini? Kisah ini mulai dibuat seakan-akan ya dibesar-besarkan sesuatu yang nggak terjadi. Jadi berarti apa? Setan menambahkan dengan kisah khurafat untuk memperkuat perkataan itu tadi. Makanya antum lihat kisah-kisah yang terjadi, terkadang orang soleh itu lebih luar biasa, kayak punya mukjizat ngelebihi Nabi, betul nggak? Iya. Sampai ada yang mengisahkan ada orang soleh sampai mi'raj ke Allah sehari 7 kali. Loh, ini realita ya ikhwah, dan itu dikisahkan. Subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kita minta perlindungan dari Allah SWT dengan hal-hal yang seperti ini. Dan inilah yang menjadikan akhirnya ketika seorang meyakininya, maka mereka mengira bahwa berarti ya yang memiliki peranan besar dalam mengatur kehidupan ini adalah orang saleh, yang dimana mereka menjadi wakilnya Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi sebagai rujukan bukan rujukan utama, tetapi apa? Mereka menjadi second opinion. Ya, bahwa rujukan utama mereka siapa? Orang saleh. Dan ini nggak terasa, digeser keyakinan kita yang harusnya kita mengikuti sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan yang pertama. Ketika semua yang menghilafi Rasulullah kita tolak, betul apa enggak? Tapi kemudian ketika balik ke orang soleh, maka semua yang kemudian menghilafi orang soleh tersebut, baik secara perkataan dan perbuatan, maka kita mulai tolak. Bahkan kalau itu pun harus bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ya, karena pada dasarnya yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jelas, dengan munculnya diperkuat dengan apa? Riwayat-riwayat khurafat. Ya. Mereka sampai mengatakan, lu benar ada kisahnya. Riwayatnya siapa? Enggak, fulan ngatain. Dari mana? Fulan ngatain. Makanya dari mulut ke mulut yang kemudian tidak bisa dasaran ini dibuktikan dengan baik. Kemudian disebutkan oleh yang disebutkan oleh Muhammad ibn Qais ya tentang orang-orang saleh zaman dulu mirip dengan yang disebutkan oleh Ummu Salamah tentang kebiasaannya orang Nasrani. Berarti ini disebut dengan apa? Diistilahkan niru enggak? Tasyabuh sebenarnya. Jadi bukan hal yang baru terjadi, dan itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, disebutkan Al-Imam Qurtubi mengatakan qala ulama'una fa fa'ala dzalika awailuhum liyata'annasu bi ru'yati tilka suwari wa yatadakkaruna ahwalahum salih. Ya, fayajtahiduna ka ijtihadihim wa ya'bununa azza wa jal inda kuburihim. Disebutkan para ulama bahwa sungguhnya nenek moyang mereka membuat gambar-gambar orang-orang saleh tersebut untuk apa? Supaya mereka semangat dalam melihat patung-patung tersebut dan mengenang kondisi amal-amal baik orang-orang saleh tersebut. Sehingga mereka bersemangat ya seperti semangatnya orang-orang saleh, ngasih contoh di awal tujuannya. Kemudian apa? Famadat lahum bidzalika azman. Maka ya mereka melewati apa? Melewati terus-menerus berlangsung waktu yang lama. Kemudian akhirnya apa? Tentunya kalau sudah generasi ganti, tsumma innahum khalafa min ba'dihim. Generasi setelahnya yang selalu diancam. Makanya iblis itu
nyasarnya bukan orang yang taat, tapi generasi setelahnya. Ya, berharap tadi generasi setelahnya bisa melenceng dari atasnya. Makanya kalau sudah ilmu sirna ya ikhwah, semua kisah yang nggak berdasar bisa ditelan. Ini yang menjadi penyebab besar kesyirikan adalah kejahilan. Orang kalau sudah jahil, ya, kira-kira apa yang masuk di akal diterima semua enggak? Diterima semuanya. Kalau sudah jatuh ke dalam kejahilan, kalau enggak ngerti, tidak mempelajari dasar agama dengan baik. Makanya pentingnya kita mempelajari agama ini dengan baik supaya kita tidak jatuh ke dalam perkara kejahilan. Seperti yang terjadi kesyirikan dan lain sebagainya. Selalu orang yang terkena sasarannya siapa? Orang awam bukan? Iya. Ya. Orang awam mengatakan, oh ini masuk akal. Benar. Kalau Allah mau ngasih gimana? Allah kan maha mampu terhadap segala sesuatu. Mereka akan mencari dalil rujukan seakan-akan membenarkan semua yang terjadi. Padahal tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizatnya para nabi. Ya, nggak mungkin para nabi itu mukjizatnya di bawah orang-orang saleh. Karena orang-orang soleh itu disebut memiliki karomah yang mereka di bawahnya para nabi. Mereka tidak ada ceritanya melebihi para nabi dari zaman dulu. Tujuannya para nabi diberikan kelebihan supaya orang-orang yang mengikutinya mereka mengimani para nabi terhadap apa yang dibawanya. Itu tujuannya. Maka kemudian ketika seseorang meyakini sesuatu yang lebih dari para nabi, otomatis para nabi ditinggalkan enggak? Ditinggalkan secara perlahan, dan ini nggak terasa karena ngerasa yang ini lebih hebat daripada ya yang sebelumnya. Maka mereka seakan-akan merasakan ada sebuah orang yang datang dengan apa? Kabar yang baru dari Allah Azza wa Jalla. Makanya perintahnya, saya mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih saya secara langsung. Akhirnya apa? Bertambahlah aturan. Ya, seharusnya aturan itu berhenti di mana? Di Rasulullah SAW, namanya wahyu, betul enggak? Karena Nabi terakhir, dan Allah SWT menutup dengan mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Namun ketika mereka meyakini hal yang lain, maka kemudian ayat ini seakan-akan batal. Dan ini enggak terasa, benar-benar enggak terasa. Muncul riwayatnya dari mana? Riwayatnya dari fulan mengatakan dari Allah Azza wa Jalla langsung. Seakan-akan Allah menurunkan hadis qudsi, dan subhanallah ini kenyataan. Antum bisa lihat. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Generasi setelahnya apa yang terjadi? Kemudian datang generasi berikutnya, mereka tidak mengerti tujuan nenek moyang mereka. Kemudian mereka mendengarkan dari mana? Dari syaitan langsung, subhanallah. Apa yang mereka dengarkan? Karena nggak ngerti tujuannya. Ya, dikatakan, "Tsumma innahum khalafa min ba'dihim khaluf jahilu a'radahum waswasa lahumu syaitan anna aba'akum wa ajdadakum kanu ya'buduna hadhihi surah fa'abaduha." Dikatakan sesungguhnya, kata syaitan, datang dulu bapak-bapak kalian, kakek-kakek kalian menyembah gambar-gambar ini atau patung-patung ini. Maka kemudian mereka menyembahnya. Gara-gara apa? Satu, dikatakan jahilu a'radahum. Masalahnya di situ. Kasus terbesarnya yang membuat seseorang menyeleweng karena mereka tidak paham maksud. Orang kalau sudah nggak ngerti cara ibadah, dasaran bagaimana, makanya subhanallah, generasi sekarang ini kalau ditanya para orang tua, kebanyakan jawab apa? Pertama ngajarin anaknya, apa yang diajarkan? Jawaban mereka rata-rata apa? Ngajari sholat sama baca Quran. Mereka mengajarkan tauhid enggak? Enggak, sah. Yang penting anak saya bisa sholat. Ya ikhwah, pertanyaannya, orang-orang yang jadi musyrik tadi bisa sholat enggak? Bisa baca Quran enggak?
Bisa. Jaminan nggak mereka lepas dari syirik? Tidak. Berhenti. Ya. Makanya berapa banyak orang tua yang mengatakan tentang anaknya yang penting bisa sholat sama bisa baca Quran. Ketika orang tuanya safar, kemudian tidak melihat anaknya, maka kemudian ditanya, apakah anakmu sholat? Wallahu a'lam bishawab. Mereka pun ragu karena merasa bahwa bisa jadi enggak. Subhanallah. Tapi ketika orang tua mengajarkan kepada anaknya pertama kali tauhid, maka kemudian ketika orang tuanya enggak ada, anaknya mengerti tanggung jawabnya enggak? Mengerti. Kalau mereka enggak sholat, otomatis hidup mereka bermasalah enggak? Secara otomatis, karena yang diajarkan pertama kali adalah tauhid. Maka orang tua enggak akan pernah khawatir ketika orang tuanya tidak ada, karena mereka secara langsung mengenal Allah Azza wa Jal dan apa yang harus dilakukannya ketika semasa hidupnya dari semenjak kecil. Dan itu yang Rasulullah ajarkan kepada anak-anak kecil, yaitu untuk menjaga urusannya dengan Allah Azza wa Jal. Ya, dibuktikan bahwa anak-anak itu generasi pertama mereka tidak akan pernah diajarkan dulu tentang permasalahan yang penting bisa sholat atau baca Quran. Ada ceritanya anak-anak kecil, tapi diajarkan mengenal Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas yang masih umur anak-anak 10 tahun ya ikhwah, anak-anak belum balik lagi. 10 tahun itu sudah balik belum? Rata-rata belum. Kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Ini pelajaran tauhid gak? Tauhid dasar luar biasa. Bicara mau minta tolong langsung sama Allah. Bicara mau berdoa langsung sama Allah. Jagalah urusanmu sama Allah, niscaya Allah akan menjaga urusannya denganmu. Ini pelajaran tauhid dasar yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Rasulullah mengajarkan, nak sudah bisa sholat? Enggak, ya ikhwan. Setelah mereka belajar, makanya Rasulullah SAW ketika memutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, yang diutus ya seorang sahabat tadi ngadepin bukan anak-anak aja, orang dewasa. Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Pelajaran pertamanya adalah fa'allimhum syahadata alla ilaha illallah. Maka ajarkan kepada mereka tentang syahadat la ilaha illallah. Berarti apa ini? Tauhid dulu. Fa inhum ata'uka lidzalik. Padahal waktu itu syariat salat sudah turun belum? Sudah. Tapi Rasulullah ngajarin kasih tahu dulu syahadat dulu. Benar dulu, mereka para praktek dulu. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu, sudah mempraktekkan apa yang kau ajarkan, fa'allimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Salat itu ya diajarkan setelah mereka mengenal Allah dengan baik. Tapi sekarang sebaliknya, kalau kita ajarin salat dulu dan mereka tidak mengenal tujuan salat, berarti bisa enggak mereka mengerti tanggung jawabnya 5 waktu? Enggak. Ada orang tuanya baru mereka salat. Kenapa? Diawasi. Karena yang mereka tahu anak-anak akhirnya merasa apa? Bahwa ibadahnya karena orang tua, bukan karena Allah. Padahal semua ibadah berawal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang jarang orang tua sampaikan. Nah, lakukan karena Allah. Nggak sadar orang tua mengatakan itu. Padahal orang tua mengenal ya dan tahu ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Makanya ya ikhwah, berapa banyak orang-orang akhirnya dalam beragama memakai don, prasangka, karena mereka tidak mengenal caranya. Dan inilah generasi yang rusak karena ini. Ya, dikatakan apa? Jahilu a'radhum. Mereka jahil, tidak mengenal maksudnya, tujuannya, nggak ngerti tujuan ibadah itu bagaimana. Dan itu yang rusak pada generasi pertama kali.
Berarti kalau kita nggak mengenal tujuan, yaitu tentang masalah tauhid dan keikhlasan, kira-kira kita juga bisa nggak menjadi generasi-generasi yang ibadahnya dengan benar? Nggak bisa. Jelas? Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan tentang permasalahan ini, para ulama salaf, ya, setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan. Ya, mereka membuat patung-patung, kemudian apa? Setelah berjalannya waktu, patung tersebut dijadikan sesembahan. Nah, tahapan yang disebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan ada disebutkan pada jilid pertama, kalau antum buka nanti, ya, disebutkan secara panjang lebar di kitab itu. Yang pertama, tahapannya antum bisa catat juga. Yang pertama adalah syaitan senantiasa membisikkan kepada para penyembah kuburan untuk apa? Membangun di atas kubur. Tahapan pertamanya apa? Membangun di atas kubur dan beriktikaf di atasnya, dan menjadikan kuburan itu sebagai apa? Sebagai ya, bentuk kecintaan mereka kepada para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian setelah itu syaitan membisikkan kepada mereka bahwa setelah membangun kuburannya, berdoa di kuburan mustajab, bahkan lebih baik daripada doa di masjid. Jelas? Yang pertama, bangun dulu. Untuk apa? Menjadikan tempat itu seakan-akan sebagai sebuah tempat yang baik. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib apa? Kalau ketika Ali bin Abi Thalib pergi, dikatakan apa? Tidaklah engkau melihat kuburan kalau dibangun di atasnya illa sawaitaha, kecuali apa? Diratakan. Karena kuburan yang dibangun di atasnya berpotensi seperti ini, ya, berpotensi terhadap apa? Orang-orang yang jahil. Makanya orang-orang kuburiyun itu apa yang terjadi? Mereka mencari kuburan-kuburan keramat. Betul apa enggak? Untuk apa? Berdoa. Oh, siapa tahu ini orang soleh. Jadi main tebak-tebakan semua. Mereka tidak memiliki keyakinan tentang permasalahan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jika hal itu sudah tertanam di hati mereka, maka syaitan melanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu berdoa di sisi kuburan orang saleh, meningkatkan tawasul dengan mayat orang saleh tersebut. Jadi kita bisa semakin dekat sama orang saleh. Berarti apa? Setelah tadi berdoa di sana lebih baik daripada berdoa di masjid, maka kemudian muncul berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa berdoa di kuburan mendekatkan kita kepada orang saleh. Jelas tahapan ini? Ya. Seperti apa? Mengatakan, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nama si fulan. Yang disebut siapa? Namanya orang saleh. Dengan nama orang saleh tersebut, ya. Atau atas nama haknya fulan. Haknya siapa? Orang saleh. Banyak nggak terjadi? Banyak, sah. Yang berikutnya, kalau sudah tertanam ke dalam hati mereka, ya, maka syaitan mulai berpindah ke tahap berikutnya, supaya meminta langsung kepada orang soleh. Jadi tahapannya nggak langsung mengatakan minta ke orang soleh, enggak. Tahapannya atas nama haknya fulan, seakan-akan menjadi hal yang mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyebut atas nama, ya, hak fulan, maka kemudian otomatis apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu keyakinan mereka. Langsung kalau sudah itu nempel ke hati mereka, maka langsung mereka direct ke orang soleh itu. Ya, setelah langsung ke orang soleh, yang berikutnya apa? Kalau sudah tertanam, maka syaitan pun beranjak kepada tahap berikutnya, menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Terjadi nggak? Terjadi. Ya ikhwah, orang-orang Rafidhah menjadikan kuburannya siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Disujuti itu kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kenyataan dari awal. Jadi tahapan setan itu goda tahapan. Ya. Setelah kemudian disembah, mereka pun apa? Mulai apa? Kadang-kadang memberikan tirai, betul enggak? Masang kain, kemudian ngasih lampu,
kemudian mulai apa? Terkadang tidak terasa berkeliling di kuburan tersebut. Yang berikutnya, maka syaitan yang terakhir adalah menjadikan kuburan Alang Sereh itu sebagai Id yang dikunjungi setiap tahunnya. Ini yang ngomong Ibnu Qayyim. Dan subhanallah terjadi sekarang. Iya. Berapa tahun sekiannya, subhanallah. Tahapannya apa? Saya ingetin lagi. 1, tahapannya apa? Mereka membangun kuburannya dulu dan berdiam diri di sana. Berdiam diri dalam bentuk apa? Mereka kadang-kadang melakukan rutinitas seperti ibadah dan lain sebagainya, tapi di tempat itu, ya, nggak langsung berdoa, enggak. Yang kedua apa? Mereka menjadikan bahwa mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat doa, tempatnya. Seakan-akan di situ lebih mustajab daripada di masjid, tempatnya, tempat ya. Tahapan kedua. Tahapan ketiga, mereka berdoa atas nama orang saleh dan atas nama Nabi dengan haknya fulan. Tahapan ketiga kan. Keempat, mereka langsung berdoa kepada orang saleh, bukan berdoa lagi kepada Allah, tapi berdoa langsung kepada orang saleh. Tidak lagi memakai atas nama hak. Yang kelima, menjadikan apa? Orang saleh sebagai sesembahan. Yang keenam, terakhir apa? Mereka menjadikan itu sebagai Id atau hari yang mereka peringati tiap tahun atau waktu-waktu tertentu. Ya, dan subhanallah berarti hal ini sudah terjadi dari dulu. Ya, bukan kita ngelihat kesalahan dalam beribadah yang baru-baru, enggak, terjadi subhanallah dari dulu. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ini sudah berapa ratus tahun juga di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, dan subhanallah realitas sekarang begitu banyak. Dan ini yang disebut dengan apa? Kesyirikan secara jelas. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Alla ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah." Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, apa? Maukah kamu aku beri tugas sebagai tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Jadi Rasulullah pernah memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib, dan tugas ini disampaikan kepada setelahnya. Ya, maka kemudian nasihat Rasulullah apa? Alla tad'a timthalan illa tamastahu. Ya, jangan engkau tinggalkan patung sampai kamu hancurkan. Ini yang perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim, nomornya 969. Antum bisa langsung lihat sini. Ya, kemudian apa? Kemudian wala qabran musyrifan. Dan jangan tinggalkan kuburan, ya, yang apa? Naik. Illa sawaitah, kecuali engkau ratakan. Berarti boleh nggak kuburan sampai kemudian naik kayak bangunan? Nggak boleh, apalagi bangun. Ya, orang kadang-kadang, masa ini nggak boleh? Yang ngomong Rasulullah SAW secara langsung. Kalau kita bicara mau mengubur seorang saudara kita, ketika kita mau mendapatkan ridha Allah, maka tentunya ngikutin aturan siapa? Allah dan Rasulnya. Berarti kalau Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakannya, berarti nggak boleh apa? Membangun di atasnya sampai seperti itu dalam bentuk. Nah, hadis ini menunjukkan menggandeng perintah menghancurkan patung dengan meratakan kuburan. Rasulullah ngomongnya bareng loh, di satu lafaz yang sama. Jelas masalah ini? Ya, Rasulullah nggak ngomong di hadis yang terpisah, tapi ngomong di hadis yang sama. Perintah yang sama kepada Ali bin Abi Thalib dua langsung. Pertama patung dihancurin, yang kedua apa? Kuburan diratain. Ya.
Kenapa? Karena kedua hal ini berkaitan dengan kesyirikan. Jadi awal mula kesyirikan dulu bicara tentang masalah dua ini. Yang patung kebiasaannya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Kuburan kebiasaannya siapa? Siapa yang tahu kebiasaan kuburan pertama kali masalah ini? Masa ngerti? Tadi saya ceritain. Siapa? Orang Nasrani. Ya udah. Coba perhatikan. Saya kisahkan yang masalah orang Nasrani, ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang bagaimana orang Nasrani itu membuat masalah ini, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomornya 434. Imam Muslim 528. Ya. Dikatakan bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Rasulullah tentang gereja yang dia lihat di tanah Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Ya. Kemudian di dalamnya ada gambar-gambar. Yang dimaksud apa? Patung-patung. Sah. Ya, suwar di sini dulu dikenal dengan apa? Patung. Kalau sekarang disebut apa? Gambar. Teknologinya lebih canggih sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim abdun saleh." Dikatakan mereka adalah kaum kalau meninggal di antara mereka hamba saleh, rajul saleh, ya, atau seseorang yang saleh, banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka membangun di atasnya apa? Tempat ibadah. Kalau kita bilang masjid. Ya. Kemudian dan mereka meletakkan gambar patungnya di situ. Buat apa? Buat menang. Kemudian kata Rasulullah, ulaika syirarul khalq indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini yang Rasulullah SAW kabarkan. Dan ini yang dilakukan oleh orang Nasrani. Makanya antum lihat gerejanya, ada nggak gereja yang nggak ada patungnya? Nggak ketemu antum. Semua ada patungnya. Dan antum kalau ngelihat ke kuburan-kuburan mereka, bahkan kuburannya diabadikan sebagai bentuk penghormatan. Mereka apa? Mereka berdoa di kuburan itu. Dan antum kalau lihat gereja di Palestina, subhanallah, masyaallah, dari Masjid Al-Aqsa itu jaraknya sekitar berapa ya? Sekitar 100 meter, 100-200 meter. Ada yang namanya gereja kebangkitan. Gereja yang mereka yakini bahwa Nabi Isa naik dari situ. Mereka nyebutnya Nabi Isa, padahal apa? Yudas yang disalib. Kemudian di tempat pemandiannya mereka selalu gosok-gosok. Banyak patungnya di mana-mana. Di situ bahkan 5 aliran gereja jadi satu. Tapi tempatnya beda-beda. 5 aliran, Anda bisa bayangin kan? Tapi merujuk kepada mereka meyakini satu tempat yang di mana Nabi Isa kemudian katanya naik, meninggal di sini, kemudian naiknya dari sini. Tempatnya mereka yakini. Dan itu jadikan gereja rujukan kemana? Semua dunia meyakini tempat yang sama. Karena makanya Palestina itu disebut dengan apa? Kotanya 3 agama. Masyaallah, afiyah wasadr. Ini yang menjadi hal yang sangat-sangat menyedihkan. Dan ini kebiasaannya orang-orang Nasrani. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan sedikit insyaallah yang berikutnya. Kita akan berbicara tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi, sebagai rasul dan sebagai hamba. Nanti kita akan bicara di penjelasan berikutnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memasang lampu di kuburan. Ya. Bersamaan dengan ini justru apa? Banyak ya yang mereka menjumpai kaum muslimin terjerumus ke dalam perkara-perkara yang seperti ini. Sehingga ya mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh. Karena Yahudi juga terjatuh enggak? Terjatuh. Mereka meyakini bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Padahal Uzair ini
Di antara yang mereka memuji Uzair karena menghafal kitab Taurat. Saking susahnya kitab Taurat buat dihafal. Sampai orang yang hafal kitab Taurat mereka meyakini ini orang soleh. Nah, berlebihannya mereka terhadap Uzair sampai menjadikan anaknya Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian juga orang-orang musyrik ghulu terhadap orang-orang Nasrani ghulu terhadap Nabi Isa. Ya, kemudian orang-orang kafir Quraisy ghulu terhadap apa? Latta dan Uzza yang dulunya adalah orang-orang yang saleh, kemudian diagungkan setelahnya dan menjadi pengantar kesyirikan kepada mereka. Kemudian orang-orang Buddha ghulu terhadap siapa? Orang yang saleh. Ya. Kemudian setelahnya menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai tuhannya. Buddha menjadikan sehingga mereka menjadi sesembahan. Padahal awal ceritanya bahwa Buddha itu dulunya orang soleh. Antum kalau tahu kisahnya, awal Buddha itu sebenarnya orang soleh yang menceritakan melihat ke gimana manusia hidup sengsara. Maka dikatakan katanya Buddha untuk mencari jalan ke luar. Akhirnya menjadi sesembahan. Subhanallah. Kemudian ya, begitu juga agama apa? Konghucu. Berbicara tentang masalah hadis Nabi SAW ketika memerintahkan, dan hadis ini Rasulullah sampaikan di akhir hidupnya, seminggu sebelum meninggal. Dikatakan la tatruni kama atratan nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepada memujiku sebagaimana mereka orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa ibn Maryam. Kenapa? Innama ana Abdullah, sesungguhnya aku adalah abdun, hambanya Allah SWT. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Nah, insya Allah kita akan berbicara dari dua sisi. Bagaimana Allah SWT melihat Rasulullah sebagai hamba Allah dan sebagai utusannya. Ya, Rasulullah SAW punya dua peranan ini jadi satu. Ya, ada di mana Rasulullah sebagai hamba Allah memiliki sifat di mana makan minum seperti biasanya, kemudian ada yang namanya kecewa. Ya, kemudian ada yang namanya lelah, kemudian ada yang namanya lupa. Nanti kita akan bahas semua dalilnya tentang ketika Rasulullah menjadi hamba ini bagaimana. Kemudian menjadi Rasul. Rasul ini berarti punya kelebihan enggak? Punya kelebihan yang luar biasa. Apa kelebihan sebagai Rasul? Dan bagaimana Allah SWT menjadikan Rasulullah sebagai Rasul. Nah, insya Allah kita akan berbicara tentang permasalahan ini. Dan tujuannya ketika Rasulullah sebagai hamba dan Rasul, kita harus bagaimana? Ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hati yang tidak khusyuk, dan mudah-mudahan Allah SWT jaga keyakinan dan akidah kita semuanya, serta menjauhkan kita dari kesyirikan dan keburukan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.